Oke, lanjut dua kabar gacor nih bos. Jadi seperti yang kalian tahu, kemarin Amerika telah meminta kita untuk membeli drone intai maritim mereka untuk dipakai di Laut Cina Selatan. Dan ini katanya sebagai bagian dari penurunan tarif dagang Amerika ke Indonesia. Nah, terkait hal ini Kemhan RI pun akhirnya buka suara bos. Nah lantas bagaimanakah tanggapan Kemhan RI? Apakah berita tadi benar? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua, seperti yang kalian tahu, baru-baru ini Menhan kita telah keliling ke 3 negara mantap bos, yaitu Turki, Bosnia, dan juga Pakistan. Nah, kalau Turki dan Pakistan ya kan, jelas lah ya, kita sudah tahu alutsista-alutsista apa yang diincar. Nah, ini yang satu lagi nih, Bosnia bos, negara kecil Balkan yang jarang nongol di pameran alutsista. Pertanyaannya, apa yang diincar Indonesia? Di negara Bosnia ini, adakah senjata mantap yang diincar Indonesia di sana? Penasaran beritanya? Cus, Markilas, mari kita ulas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama kita bahas kabar mantap dulu nih bos, yang aromanya bukan sekedar militer tapi juga campur geopolitik. Nah, seperti yang kalian tahu dan telah admin bahas kemarin, muncul laporan dari media asing yaitu The Straits Times yang menyebut bahwa Amerika telah meminta negara kita Indonesia membeli drone pengawasan maritim buatan mereka untuk dipakai di sekitar Laut Cina Selatan, di mana pembelian itu disebut-sebut juga menjadi syarat penurunan tarif dagang Amerika. Nah loh, yang jadi pertanyaan, jadi ini belanja alutsista atau lagi flash sale geopolitik ya kan? Dan menanggapi isu yang cukup gacor ini, nah Kementerian Pertahanan Indonesia pun langsung buka suara nih. Admin kutip dari Tempo.co. Pada Kamis 15 Januari 2026 kemarin, Kemenhan melalui Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemenhan Brigadir Jenderal TNI Ricardo Sirait telah menegaskan satu hal penting nih bos, yaitu pengadaan alat pertahanan Indonesia tidak ditentukan oleh kepentingan pihak luar, tapi dilakukan berdasarkan kepentingan maupun kebijakan pemerintah Indonesia. Jadi ya, bahasanya halus tapi maknanya tegas. Intinya, kebijakan dan kepentingan pemerintah kita Indonesia. Nah, di sini admin tangkap, jadi kalau kepentingan pemerintah kita Indonesia cocok pula dengan permintaan Amerika tadi ya, berarti bakal dibeli bos. Kalau nggak cocok ya nggak dibeli, gitu intinya ya kan. Namun menurut Kemenhan sampai saat ini ya belum ada permintaan resmi bos. Tidak ada pembahasan khusus, apalagi keputusan soal pembelian drone maritim buatan Amerika. Beliau katakan memang benar, Indonesia saat ini butuh penguatan pengawasan laut. Wilayah kita luas, lautnya lebih luas lagi, dan yang lewat bukan cuma kapal nelayan bos. Dan drone, nah itu salah satu opsi teknologi, tapi opsinya banyak. Dan yang menentukan bukan Washington tapi Indonesia sendiri bos. Dan yang menarik, isu ini pun muncul di tengah negosiasi dagang Indonesia, Amerika, dan dinamika Laut Cina Selatan. Artinya jelas ini bukan cuma soal drone, tapi soal posisi negara kita Indonesia di papan catur geopolitik besar. Sang preman Mamarika versus sang naga dari China Tiongkok. Dan harapan Mimin ya, Indonesia boleh-boleh aja nih membuka kerjasama dengan siapapun. Tapi ya, jangan sampailah mau disetir oleh salah satu kekuatan besar bos. Karena ya pertahanan negara ini bukan alat tukar tarif. Kedaulatan bukan bonus pembelian. Dan kita sudah tahu mana wilayah kita dan siapa yang berhak menentukan. Bukan orang lain tapi kita sendiri. Mantap, mantap jos. Oke, lanjut kabar kedua, kita bahas diplomasi pertahanan Menhan RI ke 3 negara mantap kemarin bos. Turki, Bosnia, dan Pakistan. Nah, jadi kalau kunjungan ke Turki dan Pakistan kan, mungkin kalian sebagian besar sudah tahu lah ya, di Turki ini bukan cerita baru bos. Menhan RI Bapak Safri melanjutkan kerjasama yang sudah berjalan. Mulai dari jet tempur generasi kelima KAN, sistem pertahanan udara, hingga sistem senjata dan radar kapal perang. Kemudian di Pakistan kemarin, nah ini bocorannya pun cukup spesifik nih. Ada pembahasan soal negosiasi 40 unit jet tempur JF-17 Thunder, yaitu jet tempur ringan multirole yang sudah matang operasional. Ditambah ketertarikan terhadap drone Sapar
UAV intai serang buatan Pakistan, dan paket penawaran-penawaran mantap lainnya, bos. Nah, pertanyaannya sekarang, kan ada 3 negara nih, bos. Nah, kalau di negara Bosnia dan Herzegovina ini, apa nih yang dicari? Karena ini sebuah negara kecil di Balkan, bos. Bukan produsen jet tempur, bukan pemain kapal perang, dan jelas bukan negara yang sering muncul di poster pameran alutsista. Tapi justru disinilah menariknya nih. Pasalnya, pada Minggu 11 Januari 2026 di Sarajevo, Menhan Safri pun ternyata telah bertemu langsung dengan Menteri Pertahanan Bosnia dan Herzegovina, yaitu Mr. Zukan Heles, di gedung Kementerian Pertahanan Bosnia, bos. Hasilnya bukan cuma foto dan jabat tangan, tapi mereka juga membahas penguatan industri pertahanan, pendidikan militer, transfer teknologi, sampai dukungan misi perdamaian PBB. Dan yang paling penting, Menhan RI juga mengunjungi langsung fasilitas industri pertahanan terbesar Bosnia, yaitu Pretis. Nah, disinilah mulai muncul pertanyaan-pertanyaan menarik nih di benak Mimin, bos. Perusahaan senjata apakah itu? Apakah itu adalah alasan jauh-jauh ke Bosnia? Dan apa yang sebenarnya diincar Indonesia di sana? Nah, jadi perusahaan yang dikunjungi Menhan RI di Bosnia itu adalah Pretis DD Vogoska, bos. Ini bukan perusahaan sembarangan nih. Pretis adalah salah satu industri pertahanan terbesar dan tertua di Bosnia. Spesialisasi utamanya ini bukan jet, bukan drone mahal, tapi sesuatu yang mungkin sering dilupakan, yaitu amunisi. Juga termasuk amunisi berat, bos. Fasilitas industri pertahanan Pretis fokus pada munisi artileri 105 mm sampai dengan 155 mm standar NATO. Kemudian juga bahan peledak militer, propelan dan fuse untuk howitzer dan mortir. Kemudian rekam jejaknya juga bukan kaleng-kaleng nih. Produk-produk Pretis ini telah diekspor ke puluhan negara, termasuk negara-negara Eropa dan mitra NATO. Artinya jelas standarnya sudah internasional dan bukan coba-coba, bos. Sekarang kita tarik benang merah ke Indonesia. Nah, di sini kita juga punya artileri 105, 122 dan 155 mm. Tapi produksi munisi nasional kita masih terbatas, bos. Dan saat ada konflik besar, munisi adalah yang pertama habis. Kalau jet tempur tanpa munisi jelas jadi besi mahal, ya kan? Kemudian artileri tanpa peluru jadi pajangan museum. Dan disinilah transfer teknologi dari Bosnia jadi masuk akal. Sehingga realistisnya yang bisa didapatkan Indonesia dari Bosnia adalah teknologi produksi munisi skala besar, kemudian juga efisiensi manufaktur bahan peledak, quality control standar NATO, pelatihan SDM industri pertahanan. Sehingga dengan semua ini kita dapat kembali membangun kemampuan lebih gacor lagi, mungkin bersama dengan PT Pindad dan PT Dahana, bos. Dan ini sejalan dengan penilaian Rats Mayasari Timor Gondokusumo, seorang pengamat politik sekaligus dosen hubungan sipil militer Universitas Pertahanan Indonesia, di mana menurut beliau, diplomasi pertahanan Bapak Safri ke Turki, Bosnia, dan Pakistan adalah strategi untuk memperkuat industri pertahanan nasional dan bukan sekedar belanja alutsista. Diplomasi yang kelihatannya sunyi, kini justru sebenarnya adalah mematikan. Mantap, mantap, jos.